Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasriqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasriqus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi ba'da. Hadratul Qur'an yang kami muliakan Kaji Muslim Muhammad, yang kami muliakan pimpinan dan jemaah Majelis Khatmul Quran Al-Mubarakah, yang semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan segala amal kebaikan kita dan dihapus semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat kita selalu istiqamah di dalam melaksanakan kegiatan ubudiyah kita di Majelis Al-Mubarakah ini. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita tetap bisa hadir dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap dapat melaksanakan kegiatan kita di Majelis Al-Mubarakah yang kita cintai ini. Bapak Kiai dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan minggu yang lalu kami telah menjelaskan kepada kita semua di majelis ini tentang kota Madinah atau Masjid Nabawi. Pada kesempatan malam yang kedua ini saya ingin melanjutkan tentang Jabal Uhud yang belum selesai penjelasannya. Seperti yang telah saya jelaskan bahwa Jabal Uhud ini adalah persaksian. Di sanalah tempat terjadinya perang Uhud yang merenggut nyawa 75 dari syuhada dan pasukan Rasulullah SAW. Hingga Rasulullah SAW setiap tahun pasca perang Uhud dia selalu datang ke Jabal Uhud bersama sahabat-sahabatnya. Untuk apa Rasulullah datang ke Jabal Uhud? Tidak ada lain karena Rasulullah ingin mengenang wafatnya para sahabat-sahabat tercintanya yang telah gugur di perang Uhud, yaitu diantaranya adalah paman beliau yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika datang Rasulullah SAW ke Jabal Uhud, kemudian dia naik ke Jabal Uhud. Ketika naik ke Jabal Uhud, kemudian Jabal Uhud ini bergerak-gerak. Kemudian Rasulullah SAW menegur kepada Jabal Uhud, "Ya Uhud, uskun anta." Uhud, diam kamu. Kenapa kamu bergerak? Tidakkah engkau tahu bahwa yang naik di atasmu ini, di punggungmu ini adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang naik di punggungmu ini adalah sahabat kekasihku Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab wa syahidain, dan dua orang yang akan mati syahid yaitu Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Mendengar teguran dari Rasulullah SAW, kemudian Uhud berkata, "Ya Rasulullah, saya bergerak karena engkau ada di atasku dan sahabatmu, bukan karena benci kepadamu, tapi itu adalah karena aku gembira dan senang karena engkau mau menaiki punggungku," kata Jabal Uhud. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, "Uhud, saksikanlah olehmu bahwa tidak ada gunung di muka bumi ini yang akan diangkat ke surga kecuali engkau satu-satunya nanti yang akan diangkat Allah ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin." Hikmahnya apa dari ini semua? Kalau Jabal Uhud adalah hanya batu dan pasir, dia barang mati, tidak ada hak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena cinta kepada Rasulullah, kemudian berubah takdirnya. Yang awalnya Uhud hanya tanah dan bebatuan, tetapi kemudian ditakdir oleh Allah untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau Uhud bisa masuk surga, apalagi kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap pagi, siang, sore, malam, tengah malam, bahkan subuh kita selalu membaca selawat karena wujud cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah mau kalah kita dengan Jabal Uhud. Jabal Uhud bisa masuk surga, kenapa kita tidak? Makanya ketika ada majlis seperti Al-Mubarakah ini, jangan sampai kita tidak hadir
kecuali kita betul-betul berhalangan pada. Karena rugi. Kenapa? Karena majlis seperti ini kata Rasulullah adalah raudhatun min riyadil jannah, adalah salah satu dari taman-taman surga Allah Subhanahu. Kalau anda sudah tidak cinta kepada taman surga, tidak cinta kepada majelis-majelis pengajian, bagaimana mungkin kita nanti dimasukkan ke surga Allah? Kalau ingin masuk surga Allah, maka rajin-rajinlah kita datang ke majelis-majelis agama, ke majelis-majelis taklim seperti di majelis kita, di majelis Al-Mubarakah. Makanya setiap tahun itu Rasulullah datang ke situ. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah melaksanakan haul terhadap Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah SAW, dan para syuhada yang wafat di Jabal Uhud itu. Ini adalah salah satu dalil bahwasanya kita melaksanakan haul untuk keluarga kita itu ada dasar hukumnya. Jadi kita haul, sampean memperhatikan haul untuk keluarga sampean. Tidak hanya tahun pertama, kedua dan ketiga saja, bahkan keempat dan seterusnya sampai hari kiamat. Itu ada syariatnya, ada tuntunannya. Karena Rasulullah selama hidupnya pasca perang Uhud setiap tahun selalu melaksanakan haul di Jabal Uhud. Itu dalam rangka untuk mengenang wafatnya para syuhada Uhud. Jadi silakan, kalau ada kelebihan rezeki jangan pernah kita melupakan nenek moyang kita, orang tua kita, kakek kita, keluarga-keluarga yang kita sayangi, untuk kita hauli setiap tahun. Haul ini macam-macam, bisa sampai ada tahlilan, sholawatan, kemudian ada pengajian, atau hanya tahlilan saja, hanya yasinan saja, terserah. Yang penting haul itu upayakan setiap tahun itu ada peringatan dalam rangka untuk mengenang jasa-jasa para nenek moyang kita, orang tua kita, kakek kita, agar kita ini termasuk dari golongan anak-anak yang soleh soleha. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak akan pernah ada kita semua yang hadir di majelis ini tanpa ada orang tua, tanpa ada kakek kita. Seperti apapun kamu, jadi apapun kamu, jabatanmu seperti apa, mau kamu orang berpangkat sekalipun, tanda tanganmu berharga. Ketika masih hidup mungkin tanda tanganmu berharga. Setelah pensiun, mati, biar bupati, gubernur, presiden sekalipun diserahkan dengan tangan sekalipun, orang takkan mau, Pak. Apalagi cuma tanda tangannya. Pas tokel tangan bagi undang tanah, tak kira beneran gelung. Karena berharganya kita itu ketika nyawa berada di badan. Disitulah pertaruhannya, kemana nyawa itu akan kau bawa. Karena nanti di akhirat pertaruhan kita hanya dua, fariqum bil jannah wa fariqum bis sa'ir. Satu golongan akan ke kanan yaitu ke surga, dan satu golongan akan ke kiri yaitu ke neraka Allah. Na'udzubillah. Tidak jauh dari Jabal Uhud ada masjid namanya Masjid Abu Umamah. Hanya sekitar 1 kilo dari Jabal Uhud. Masjid Umamah ini dikenal dengan Masjid Qiblatain. Kenapa disebut Qiblatain? Qiblatain itu isim tasniyah, artinya dua kiblat. Karena mimbarnya di sana ada dua, menaranya juga dua. Kenapa disebut dengan Masjid Qiblatain? Karena disitulah tempat sejarahnya perpindahan menghadap ketika kita sholat dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Ketika Rasulullah datang ke Masjid Qiblatain, tujuan Rasulullah datang ke situ adalah untuk mendatangi sahabatnya yang sedang sakit. Ketika sholat duhur dengan para sahabat, dapat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW sholat duhur, 2 rakaat sudah dilaksanakan. Kemudian malaikat Jibril datang, ya Muhammad, ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kamu palingkan wajahmu ke Masjidil Haram, tidak lagi ke Baitul Maqdis. Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram, itu di dalam Al-Quran ayatnya ada. Kemudian di rakaat ketiga berbalik Rasulullah langsung menuju ke Baitullah. Sejak saat itulah tidak lagi menuju ke Baitul Maqdis, tetapi menuju langsung menghadap ke Baitul. Kenapa Satra? Karena Satra di Mekah itu, di Ka'bah itu, di situ ada rukun Yamani. Rukun Yamani itu ke Hajar Aswad. Itu tempat mustajab untuk berdoa kita. Dianjurkan di situ itu sampai perbanyak baca istighfar. Terus dari Hajar Aswad ke pintu Ka'bah itu ada namanya multazam. Anda berdoa apa saja di situ akan diijabah oleh Allah. Maka di situ tempat
pergulatan manusia berebut ingin sampai ke Hajar Aswad, ke Multazam itu. Perlu tenaga yang kuat orang yang haji itu. Orang yang umrah itu perlu tenaga yang kuat. Baru di sebelah sananya lagi itu ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, bukan, tapi itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Baru di depannya itu di sebelah sisi sananya lagi ada bulatan, setengah bulatan, itulah lokasi hijri Ismail. Ini adalah tempat-tempat istijabah. Kalau sampai ke Mekah, kalau sampai ke Baitullah haji atau umrah, perjuangkan diri Anda untuk bisa sampai ke tempat itu, terutama di Hajar Aswad dan di Multazam dan ke pintu Ka'bah. Di situ Pak, tempat-tempat istijabah di situ. Kalau sampai haji umrah, apalagi umrah sekarang, orang yang umrah itu sama dengan orang haji jumlahnya berdesak-desakan. Sampean mengandalkan buku yang tuntunan itu, insya Allah sampean tidak akan sempat ibadah. Debutan itu ada orang sampean. Kalau tidak hafal bagaimana Ustaz? Kalau tidak hafal sampean baca apa yang Anda bisa. Kak betul silakan, bahasa Indonesia silakan. Allah ngerti bahasa apa saja. Hanya ketika memulainya itu kan ada tanda. Sekarang enak kita haji dan umrah itu. Tanda mulainya kita tolong ada lampu hijau itu. Sudah ditandai oleh pemerintahnya. Jadi kita dari Hajar Aswad keliling. Mulai dari situ. Kalau bisa kita memegang, mencium. Kalau tidak bisa kita melambai. Melambai apa yang dibaca? Bismillahi Allahu Akbar sambil noleh gitu. Noleh ke Multazam itu. Kalau Anda tidak mampu untuk berebut bisa megang, mencium, jangan paksakan diri. Takut sampean orang tante tak mulai ke Indonesia karena mau labui kasar mau sampai Eropa kentang, insya Allah tak kira juga boleh. Maka kalau bisa itu kita itu mumpung masih muda, ayo berangkat ke sana. Mumpung kuat, silakan berangkat. Terus tidak jauh sekitar 1 kilo di situ ada namanya Masjidus Sab'ah, Masjid 7. Sebenarnya bukan Masjid 7 di situ, tapi Masjidus Sittah, karena masjidnya hanya 6 dan sekarang hanya tinggal 5. Kenapa disebut dengan Masjid 7? Di sana dulu pernah terjadi perang yang namanya perang Khandaq atau perang Ahzab. Perang Khandaq ini adalah perang besar yang dimenangkan oleh umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Ketika perang Khandaq ini, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk membangun di sekeliling pasukan itu ada lubang-lubang yang dalam untuk menjadi benteng agar ketika orang kafir menyerang terhadap kaum muslimin, mereka tidak bisa menyeberang ke pasukan kaum muslimin itu. Makanya disebut dengan perang Khandaq. Di lokasi perang Khandaq itu ada 6 pos. Yang pos itu sekaligus dibangun di situ dan ditempati untuk sholat. Yang pertama namanya Masjid Al-Fat. Itu yang pertama disebut dengan Masjid Al-Fat atau pos Al-Fat yang pertama, yang kemudian tidak menjadi Masjid Al-Fat. Yang kedua pos Salman Al-Farisi, yaitu Masjid Salman Al-Farisi. Yang ketiga Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Terus yang selanjutnya Masjid Umar bin Khattab. Yang selanjutnya Masjid Ali bin Abi Thalib. Dan yang keenam itu Masjid Fatimatus Zahra Al-Batul, yang semuanya itu pos-pos dalam rangka untuk mempertahankan diri kaum muslimin ketika perang Khandaq yang terjadi pada tahun 5 Hijriah itu. Kemudian disebutlah istilah sampai sekarang dengan Masjid 7. Kenapa disebut dengan Masjid 7? Karena jaraknya masjid yang 6 ini yang awalnya adalah pos di dalam peperangan Khandaq itu, orang kalau berkunjung ke Masjid 6 ini pasti berkunjung ke Masjid Qiblatain karena tidak jauh jaraknya, hanya sekitar 1 kilo. Digelarilah dengan Masjid 7 yang sekarang lubang-lubang pada perang Khandaq yang menjadi benteng kaum muslimin itu sudah rata dengan tanah karena sudah dibangun oleh Arab Saudi. Masjidnya pun hanya tinggal 5 saja. Kenapa?
karena tergusur oleh pembangunan di sana. Sekarang tinggal 5 saja. Kalau ke sana sampai tak nemu betok ya, tidak menemukan 7 lagi, tapi tinggal 5 saja. Apa keutamanya Masjid Qiblatain dengan Masjid 7 ini? Tidak ada keutamaan sholat di situ, sama saja dengan sholat di Masjid Nur Ilahi. Hanya di sana ada sirah, di sana ada sejarah bahwa di situ kita mengenang perjuangan, begitu beratnya perjuangan junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Qiblatain, perubahan kiblat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi pada bulan Rajab seperti bulan yang sekarang ini. Malam ini, hari ini kita adalah tanggal 1 Rajab. Sedikit saya ingin menyinggung tentang bulan Rajab, karena ini bulan Rajab kita. Inna Rajab syahrullah. Kata Rasulullah, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadan syahru ummati, sedangkan Ramadan adalah bulan umatku. Berarti Rajab yang hari ini adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu istimewanya? Salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kenapa bulan Rajab masuk salah satunya di situ? Karena di situ banyak peristiwa-peristiwa penting yang perlu diketahui oleh kaum muslimin. Rajab itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama Ra, yang kedua Jim, dan yang ketiga Ba. Ra itu artinya, kata ulama di dalam kitab Rahmatullahu minal azab, siapa yang mengagungkan, siapa yang menghidupkan bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan kasih sayang Allah dari adab siksa api neraka. Alhamdulillah. Yang kedua, judun minallah, yaitu kedermawanan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah bulan yang istijabah. Ketika ada umat Rasulullah SAW bangun di sepertiga malam, dia bersujud kepada Allah, kemudian berhajat kepada Allah, minta kepada Allah, maka doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hurufnya dari Rajab ini adalah Ba, yaitu birrullah, yaitu kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap kebaikan yang dilakukan di bulan Rajab itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan puasa di bulan Rajab itu pahalanya sampai kelipatan pahalanya itu sama dengan kita puasa selama 900 tahun lamanya. Itu fadilah puasa bulan Rajab. Maka sampean kalau puasa bulan Rajab dari tanggal 1 sampai tanggal 30 silakan. Puasa 1 sampai tanggal 3 silakan. 13, 14, 15 itu puasa bed namanya, silakan. Puasa 28, 29, 30 juga dipersilakan. 1 bulan pun juga itu lebih baik. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada bulan yang Rasulullah sampai puasa 1 bulan full kecuali bulan Rajab selain bulan Ramadan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Rajab kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak baca istighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau tak bisa tengah malam silakan 5 waktunya. Setelah assalamualaikum jangan bangun dulu, perbanyak istighfar kepada Allah. Apalagi ini dalam keadaan bulan Rajab, berada di bulan Rajab seperti ini. Kalau bulan Sya'ban itu bulannya aku, kata Rasulullah, maka yang lebih baik itu kita perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus sholawat itu harus banyak kepada Rasulullah? Karena orang nanti di surga yang paling dekat dengan Rasulullah bukan putri-putrinya, yang dekat dengan Rasulullah bukan keluarganya, yang paling dekat dengan Rasulullah bukan sahabat-sahabatnya, kata Rasulullah, tetapi siapa yang terbanyak ketika hidup di dunia membaca selawat kepada Rasulullah, dialah yang paling berhak dekat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang terjadi di bulan Rajab? Banyak kejadian di bulan Rajab ini. Yang pertama, bulan Rajab adalah awal bulan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kandungan Sayyidah Aminah, ibu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai dikandung
itu adalah Rasulullah itu di bulan Rajab. Yang kedua, terjadinya Isra wal Mi'raj dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah, yang kemudian pulang dari Isra Mi'raj Rasulullah menerima perintah salat 5 waktu yang kita lakukan sekarang. Imam Syafi'i wafat pada bulan Rajab. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga wafat pada bulan Rajab. Pembebasan Baitul Maqdis kemudian oleh Sultan Al-Ayyubi, itu pembebasannya juga pada bulan Rajab, sehingga pada saat itu oleh Salahuddin Al-Ayyubi kemudian disatukan semua paham yang ada menjadi satu akidah, yaitu aswaja ahlus sunnah wal jamaah, seperti paham yang kita anut pada sekarang ini. Siapa pencetus dari ahlus sunnah wal jamaah? Yaitu Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Jadi setelah etikotnya kita adalah aswaja, kita adalah penganut dari dua imam tadi, Pak. Biar kenal sampean. Inilah untungnya kalau kita sama-sama rajin ke majelis-majelis taklim, paling tidak sampean akan paham ibadah yang sampean lakuin. Oh begini nih. Terakhir, kula ajli sakinah tentang haji dan umroh. Haji dan umrah ini begini, cepat ulama ini. Haji dan umrah ini sesungguhnya ibadah tradisi yang kemudian menjadi syariah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Agar kita dapat mengenang perjuangan para leluhur kita, yaitu Nabi Ibrahim sampai ke Rasulullah, semuanya kita biar tahu. Perbedaannya apa antara haji dan umrah? Atimul hajjah wal umrata lillah. Sempurnakan olehmu haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih utama mana? Kalau bisa sampai umrah dulu baru haji. Kalau tak bisa sampai haji tak apa-apa. Umrah tak yakui, mungkin tak cukup ongkosan. Kalau biaya tidak cukup. Tetapi kalau memang tidak bisa haji, paling tidak sampai harus umrah. Kenapa harus umrah? Karena umrah itu adalah haji kecil. Di dalam kitab Ar-Rahmatu minar Rahman fi tafsiril Quran wa isyaratihi dijelaskan begini, al-hajju qisman. Haji ini ada dua, al-hajjul akbar wal hajjul asghar. Pertama disebut haji akbar. Haji akbar adalah haji yang seperti dilakukan oleh kita, jemaah-jemaah kita yang sudah haji ini. Itu namanya haji akbar, karena yuktasu biwaktin khasin, dia itu dikhususkan dengan waktu yang khusus yang bisa dilaksanakan hanya bulan haji. Yang kedua al-hajjul asghar, yaitu haji kecil. Apa haji kecil? Haji kecil itu adalah umrah. Umrah itu sebenarnya haji juga, tapi haji ini haji kecil. Kenapa dikatakan haji kecil? Karena ada ibadah wajib rukun haji yang tidak dilakukan di umrah. Orang setelah haji, setelah umrah, mau digelar haji itu boleh, tak digelar haji juga tidak apa. Itu cuma ibadah saja. Cuman kadang kita teman-teman guna-guna yang Madura mun lamar haji ke pantai Kota Aci aku yolok tak tahu nih kadang. Kapan yolok kecil baru oke kita ikut. Abo harus kejut kejongkok sama lekot care. Apalagi sekarang ini apa? Telah dinaikkan oleh pemerintah haji ini sekitar berapa? 69 juta sekarang naik haji itu, Pak. Jadi mari niatkan oleh sampean sejak dini, kita minta dipanggil ke Madinah kepada Allah, kepada Rasulullah, minta dipanggil sampai ke Mekah, minta agar kita ini bisa sampai ke sana. Kenapa? Karena orang yang telah sampai di sana, orang yang sudah wukuf di Arafah, orang yang sudah tawaf, orang yang sudah sa'i, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada umatku, orang yang sudah tawaf, orang yang sudah sa'i, wukuf di Arafah, yang sudah melempar jumroh, masih merasa dia punya dosa, maka dia itu orang yang sudah keterlaluan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang kalau sudah sampai ke sana melakukan rukun haji dan umrah, semua dosanya dari yang kecil sampai yang besar itu tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya boleh. Nah, itu maksudnya. Begitu, Pak. Demikian yang saya dapat sampaikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya nanti insyaallah akan saya jelaskan semua nanti sampai apa itu Arafah dan sebagainya.
tapi kita pelan-pelan karena waktu. Sampai sedikit saja untuk malam ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.